Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa zidna fahma. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Basit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah dan bertolabul ilmi. Insyaallah semata-mata kita niatkan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang uswatun hasanah yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan kita, sehingga insyaallah kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nderek perkenalan nggih. Asma kula Hamzah Aulan Nas. Wingkinge enten Anas. Berarti putrane Pak Anas nggih. Kula putra mbarep saking Pak Anas. Niki sing mbarep sing paling gedhe nggih, paling gedhe sak awake. Anak pertama, yang anak kedua niku sakniki ten Mekah. Riyin kuliah lulusan Mesir Al Azhar. Anak keempat sedang SMA di Mesir. Nah niki naming kula sing produk dalam negeri. Alumni UMY Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saat niki tinggal ten Jogja. Niki alhamdulillah kesempatan saged silaturahim kali Bapak Ibu sekalian. Sakjane kula nggih riyen sering nderek ayah, nek ngisi ten mriki nggih sering nderek. Zaman Syekh Alit menika mboten ketok, sakniki wis rada gedhe ngoten iki. Pun mboten bekas ketoke nggih. Nggih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih niku perkenalan sedikit. Sekarang saya tinggal di Jogja. Kebetulan sedang berlibur cuti untuk napa putune niku kangen bae. Napa mbae sing kangen putune nggih padha ketoke nggih. Nah niki terus diken silaturahim mriki nggih, mugi-mugi mboten terus pangling kok Pak Anas rada gedhe ngoten niku nggih. Kok brengose sithik. Ya, enten bahasa-bahasa Jogjane sithik mboten napa-napa. Nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo dalu menika nggih tetap kita membuka Al-Qur'an niki. Jarine niki Al-Qur'an sering tinggi ayah nggih. Kula nggih nderek buka mawon. Kita mencoba untuk mengupas surat Ibrahim ayat yang ke-34. Yang saya rasa niki mungkin sudah sering kita buka, sering kita bahkan kita pelajari dan didengarkan dalam pengajian. Tapi yang namanya tadabbur Al-Qur'an niku Bapak. Jadi mempelajari Al-Qur'an itu setiap harinya
Walaupun ayatnya itu sama, kita akan menemukan satu view yang berbeda. Tadabbur Al-Qur'an itu seperti misalnya kula jenengan niku renang ten kolam renang. Kula kalih jenengan renang sami di dalam kolam renang yang sama, tapi kita basah oleh air yang berbeda. Begitulah tadabbur Al-Qur'an, yang mana semakin kita pelajari, semakin dibuka akan menemukan hikmah dan pelajaran yang baru. Termasuk dalam surat Ibrahim ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Niki ayat kula yakin jenengan sering mirengaken sing wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Niki sering nih. Ayat ini dimulai dengan permulaan yang tidak kalah menarik juga Bapak Ibu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, yang artinya niki enten sing maos arti mboten? Nah, nggih, sip. Pokoke derek biasa nih. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Napa niki artine, Pak? Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu. Dan Ia telah memberikan kepadamu keperluan. Lebih lengkapnya min kulli ma sa'altumuh, dari segala apapun yang kamu minta. Tegese ayat niki maringi garansi dateng kula panjenengan sami, seandainya kita itu berdoa kepada Allah niku pasti akan dikabulkan. Niki leres napa betul? Betul. Betul nggih. Pokoke ndonga apa pasti dikabulke, ngoten nggih. Tapi niki misale kula niku ndonga ket mbiyen pengen kuru, Pak, Bu. Tekan sakniki mboten kuru-kuru niku pripun nggih? Sangat dongan. Napa enten wong sing ndonga pengen dadi wong sugih, tekan seprene mboten sugih-sugih. Wonten. Napa enten wong sing pengen ndonga niku ya Allah kula gadah darah tinggi supaya diberikan kesehatan ben waras darah tinggine niku. Tapi aben bojone mari emosi niku darah tinggine munggah meneh. Lho. Jare Gusti Allah niki maringi sedaya napa mawon sik jenengan nyuwun. Wa atakum, bahkan atakum itu fi'il madhi, sudah dilakukan, sudah diberikan. Min kulli, kulli itu artinya seluruh semuanya, masa'altumu, apapun yang kamu minta. Nah jamaah sekalian, ayat ini benar, tentu benar, pasti benar. Walaupun kemudian ketika saya benturkan dengan kenyataan tadi, yo iso nek awak dhewe ndonga niki mboten dikabulke nggih saged. Nah, ternyata ayat ini memberikan garansi bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita dengan cara dan kriteria dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki sik penting. Dengan cara dan kriteria Allah. Mboten sak kepengenane menungso. Karena urip niki bakal mboten karuan. Jenengan enten sing pengen udan, enten sing pengen panas. Enten sing misalnya perjalanan saya dari rumah ke sini, perjalanan berdoa minta kelancaran dalam perjalanan. Ngaten nggih. Sampai sini selamat dengan lancar. Niku doa saya. Mungkin niki mboten nuduh. Mungkin ada yang berdoa di sana ben ono sik bane bocor. Nggih ta? Ben oleh rezeki misalnya gitu. Lah nek Gusti Allah arep ngabulke sik pundi? Ngabulke sik ajeng perjalanan apa arep ngabulke sing pengen bane bocor? Nah, maka dungane menungso niku pasti dikabulke, tapi sesuai dengan cara dan kriteria dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten mung njaluk apa langsung diwahi kabeh mboten. Sesuai dengan cara dan kriteria Allah. Karena hidup niki nggih mboten asik nek njaluk apa-apa langsung diwahi. Ya Allah kula betah 10 yuta, enten 10 juta. Ngoten niku wis ra ana sing bakul pun, malah maam sak napa anane.
Nggih, kembali wa atakum min kulli ma sa'altumu, Allah itu berikan semua yang kita minta dengan kriteria dan caranya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dikabulkan sesuai dengan yang kita minta dan di waktu yang kita inginkan, dan ini yang paling nyenengke. Sak dek sak nyet, njaluk apa langsung oleh. Niki doa yang paling cepat dikabulkan niku Bapak Ibu, doa mau makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, langsung. Niku doa yang paling cepat dikabulkan niku. Kali doa bangun, kali doa mau tidur, tapi rada angel biasanya ketap-ketip terus. Nek ana tanggungan ngoten niku rada angel turune. Nggih. Cara yang pertama, Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta dan di waktu yang kita inginkan. Misalkan perjalanan tadi ya, perjalanan kita jenengan dari rumah ke sini, wong donga mboten Pak? Donga nggih nek mboten pas lali nggih. Tapi seringnya kelingan. Mau berangkat itu kita berdoa, ya Allah nyuwun keselamatan, bismillah tawakkaltu 'alallah. Berpasrah kepada Allah, minta keselamatan sampai ke sini. Dan sampai sini jenengan selamat, berarti itu doanya jenengan dikabulkan dengan sesuai dengan yang jenengan minta. Sesuai dengan apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya jenengan gadah putra ajeng ujian, Pak, Bu, njaluk nyuwun donga mangke kula ajeng ujian. Ditungake mugi-mugi ujianmu lancar le. Pulang sekolah ngabari alhamdulillah sing lak sinaoni mau bengi metu kabeh. Nah, niki berarti dongane jenengan langsung manjur dikabulkan dengan cara yang pertama. Cara yang kedua, Allah mengabulkan doa kita mungkin tidak sesuai dengan yang kita minta, tapi dengan yang kita butuhkan. Atau Allah akan tunda doa kita itu sampai pada waktu yang ditentukan. Misalnya hampir sama. Jenengan mau ajeng mangkat niku pun kesusu, iki wis adzan ket mau urung mangkat. Kesusu terus mboten donga, kelingan Gusti Allah wae ora, pokoke handang cepet mangkat ngoten nggih. Set sampai di tengah jalan kok nek jenengan mboten sempet ngerem mau nganten tronton buanter ngajenge jenengan. Kok jenengan isih selamat, berarti niku bisa jadi doa yang lain yang belum Allah kabulkan, Allah berikan keselamatan di saat kita tidak meminta. Atau ditunda niku misale Pak Prabowo niku le ndonga pengen dadi presiden ket zaman tahun pinten 2014 2009 sudah mulai niku kira-kira wong-wong sing mburine Pak Prabowo niku ndonga mboten ndonga termasuk jenengan to riyen niku nah itu tidak dikabulkan, 14 enggak dikabulkan, 19 enggak dikabulkan, 2024 baru dikabulkan. Nah ini kekuatan doa itu tidak main-main. Pasti akan Allah kabulkan, tapi sesuai dengan cara dan kriteria dari Allah. Mboten sak karepe menungso. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa kita dengan dijadikan doa kita itu sebagai amal kebaikan kita di akhirat nanti. Maka nek dungane jenengan mboten kabul ten donya niku pasti kabul ten akhirat mangke. Dan Gusti Allah ngertos niku sing terbaik kagem jenengan. Misalnya jenengan donga pengen duwe Alphard ngoten niku. Terus ket tekan seprene kok isih nganggo Vario wae ngoten niku. Gusti Allah ngertos nek jenengan numpak Alphard niku mboten purun ngaji meleh. Kelencer senengane. Mboten diparingi Alphard sakniki pokoke ndonga mawon nggih tabungan akhirat mangke. Ada sebuah kisah yang menarik. Kita geser dulu Pak nggih. Biasanya kan ayah nggih geser-geser ngoten nek senengane to. Surat Maryam, surat 19. Ayat yang ketiga. Surat ke-19 ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, tentang Nabi Zakaria. Ayat yang ketiga, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Napa niki artine, Pak? Yaitu
tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ketika Nabi Zakaria itu berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, nidaan khafiyah, dengan suara yang lembut, berarti mboten bengok-bengok, mboten koar-koar, mboten muring-muring, mboten nesu-nesu, tapi nidaan khafiyah dengan suara yang lembut. Pripun doane, Pak? Lanjut ayat keempat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Ya, lihat ayat ini. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, tubuhku melemah, rambutku memutih. Niki kira-kira tambah enom nopo tambah? Berarti tambah tuwek nggih. Berarti dungane niki ke zaman nom-noman sampai tuwek. Tubuhku melemah, rambutku memutih. Terakhir apa Pak penutupnya? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku ndak pernah yang namanya kecewa dalam berdoa kepadamu. Coba bayangke Bapak Ibu. Nabi Zakaria niku le ndonga ke zaman nom-noman sampai tuwek. Itu berdoa masih tetap dengan cara yang lembut dan tidak kecewa. Nek awak dhewe ndonga sebulan ngoten niku dereng dikabulke rasane kaya Gusti Allah piye to iki ngoten niku ya. Aku wis poso, aku wis ngaji, aku wis salat kok urung ngono. Iki selak entek tenggate iki ngoten niku. Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, ndak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ayat selanjutnya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra. Ya. Dan doanya Nabi Zakaria ini tidak kalah mencengangkan lagi. Dungane niku mboten macam-macam, luar biasa. Donga ke zaman nom-noman sampai tuwek niku pengen gadah keturunan. Wa kana timroati akiron, tapi bojo istri saya itu istri yang mandul. Tapi masih setia, mboten rabi meleh. Nabi Zakaria, coba doa semustahil apa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dalam kondisi yang semakin sepuh dan istrinya mandul masih berdoa pengen punya anak. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi ini satu pelajaran buat kita ketika kita berdoa meminta kepada Allah, niku garansi akan dikabulkan dengan cara dan kriteria Allah. Dan kita lihat bagaimana Nabi Zakaria ini berdoa. Dan doa itu kan silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi kita butuh apa sesuatu yang bahkan mustahil, tapi yang kemudian dalam hal kebaikan, tidak apa-apa kita doakan. Tapi kalau doa yang tidak masuk akal nggih, ya mboten sah macam-macam. Atau zaman sekarang sudah bisa kita berikhtiar. Misalkan belum punya keturunan nggih, dengan pengobatan yang ada, dengan ikhtiar yang ada. Yang pasti doa dan ikhtiar itu kemudian dalam satu kecakup yang sama. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kembali tadi kita surat Ibrahim ayat ke-14. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan ia Allah telah memberikan kepada kalian segala apapun yang kamu minta. Ini harus kita camkan dalam diri kita, menjadi pedoman bagi kita dalam berdoa kepada Allah. Tidak ada kecewa dalam berdoa kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak pernah merasakan kekecewaan yang paling besar, melainkan kecewa dalam berharap kepada manusia. Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan tentang permintaan doa, saya itu sangat bergembira, saya itu senang sekali ketika Allah mengabulkan doa saya
Tapi saya lebih bergembira lagi kalau Allah tidak mengabulkan doa saya. Karena yang pertama adalah keinginanku, yang kedua adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kemudian bergantungnya kita kepada Allah. Dengan kepastian ini kemudian memberikan satu garansi kepada kita, wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah berikan semua yang kamu minta. Lanjut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Ya. Kalau kula panjenengan sampeyan niku ajeng hitung-hitungan kalih Gusti Allah niku pun mboten nyandak, mboten saged kepitung. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ndak bisa kita itu menghitung. Contoh, awak dhewe gesang niki jenengan niku ambekan mboten? Ambekan nggih. Ambekan niku menghirup napa? Udara, oksigen. Saged dihitung mboten berapa banyak oksigen yang kita hirup itu? Ndak bisa kita menghitung. Kalau mau dikalkulasi dengan saudara kita yang di rumah sakit misalkan, yang tidak bisa bernafas dengan mandiri pakai alat bantu nafas, itu berapa harganya satu tabung? Hanya kuat berapa jam, berapa hari, dikali usia kula jenengan sakniki. La tusuha, ndak mampu kamu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya, manusia itu memang punya sifat zolum, bahkan disebutkan di sini. Innal insan, di sini disebutkan secara umum insan, manusia secara umum. Zolumun kafar, zolim, sangat dolim sekali. Kafar, sangat kufur sekali. Ini manusia secara umum kalau dia tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saniki balik wau kaya oksigen mau. Jenengan pernah mboten nyuwun jatah oksigen kalih Gusti Allah? Mboten pernah nggih? Nek jenengan mboten diparingi setengah jam ngoten niku. Napa mboten pun biru? Coba. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya, tidak pernah kita minta nikmat yang begitu penting untuk kita Allah berikan terus kepada kita. Maka nek terus awak dhewe niku mboten beriman, mboten terus nglakoni perintah-perintah Gusti Allah niku zalumun kafar niki wau. Sangat zalim dan sangat kufur. Maka masih di surat Ibrahim ayat ke-7. Ini ayat yang cukup terkenal juga, sering kita dengarkan. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. La in syakartum la azidannakum sering kita dengar, dan ayat ini dimulai lagi-lagi dengan sesuatu yang menarik. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan. Ta'adzana itu artinya mengumumkan, satu akar kata dengan azan. Azan itu kan pengumuman masuknya waktu sholat. Kira-kira sesuatu yang diumumkan itu berarti sesuatu yang penting, ngaten nggih? Sesuatu yang bukan ecek-ecek, mboten main-main. Misale enten mboten pengumuman masjid niku ngumumke goleki anake sing urung bali misale. Napa goleki sendale sing ilang siji. Mboten enten. Pengumuman yang diumumkan itu adalah sesuatu yang penting. Maka ayat ini kemudian dimulai dengan wa idz ta'adzana, dan ingatlah wa idz ta'adzana rabbukum, ketika Tuhanmu itu mengumumkan. Nah, kita siap mendengarkan pengumumannya. Pengumuman yang tentu ini adalah sesuatu yang penting. La in syakartum la azidannakum, kalau kamu mau dan mampu untuk bersyukur, maka pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadamu.
La in syakartum la azidannakum. Nikmati Gusti Allah ingkang kathah niku wau mboten nyuwun diparingi terus, oksigen ra tau njaluk dikeki terus, mboten mandek-mandek nikmat saking Gusti Allah niku, mboten nyuwun diitung, mboten nyuwun itung-itungan, tapi diperintahkan untuk bersyukur. Nah, bersyukur niki Bapak Ibu, yang pertama bisa kita lakukan dengan hati kita. Bersyukur dari hati maknanya adalah kita meyakini bahwa semua kenikmatan yang ada pada diri kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten gara-gara jenengan niku pinter le ngelola keuangan, mboten gara-gara awak dhewe niku pinter le bisnis, pinter le muter duit, mboten. Tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada dalam hati kita. Enten seorang hamba Bapak Ibu. Seorang hamba niki diparingi nikmat Gusti Allah niku kathah luar biasa. Harta kekayaannya itu banyak sekali, disimpan di gudang-gudang dan gudangnya itu dikunci. Kemudian kunci gudangnya ini karena saking banyaknya gudangnya, kuncinya banyak. Kunci yang banyak ini diangkat oleh 10 orang yang besar-besar itu merasa keberatan. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati uli quwwah. Kunci netok niku diangkat oleh orang-orang yang besar itu masih keberatan. Jadi saking kata nikmati Gusti Allah ten hamba niki. Tapi mboten purun syukur, mboten purun mengimani, meyakini bahwa nikmat niki saking Gusti Allah. Maka hamba ini Allah hukum dengan dia dibenamkan ke dalam bumi. Sinten niki? Fir'aun apa Qarun? Qarun. Nek Fir'aun dilebokke ten laut. Fir'aun zaman riyin. Fir'aun zaman saiki mboten enten. Entene sing mayate Fir'aun itu enten. Nggih, Qarun. Qarun niku paling nikmat luar biasa kathah tapi mboten purun syukur sampai kemudian dia tenggelamkan ke dalam bumi. Ada hamba yang lain diberikan nikmat tidak kalah banyak, punya kerajaan, punya harta yang banyak, tapi mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Tuhanku, ini semua pemberian Tuhanku, liyabaluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku ini bisa menjadi hamba yang bersyukur atau malah menjadi hamba yang kufur. Hamba ini bisa bicara dengan selain manusia. Sinten? Nabi Sulaiman. Mboten kufran niku nggih. Sing saged ngomong kalih semut niku mboten. Nabi Sulaiman. Nah ini kedua hamba yang sama-sama diberikan nikmat yang tidak kalah banyak. Nikmatnya luar biasa banyaknya. Tapi berbeda dalam sikap menerima harta ini, menerima nikmat ini bahkan dari dalam hati. Qarun dia dengan kesombongannya, Nabi Sulaiman dengan perkataannya hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Tuhanku. Bahkan liyabaluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku ini bisa menjadi hamba yang bersyukur atau malah menjadi hamba yang kufur. Ini adalah syukur yang pertama dari dalam hati. Yang kedua, syukur dengan ucapan hamdalah. Niki sing paling gampang sakjane. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Walaupun kalau kita runut maknanya alhamdulillah ini sebenarnya cukup berat Bapak Ibu. Kalau segala puji bagi Allah berarti yang berhak dipuji niku sinten? Gusti Allah. Misalnya ibu-ibu niki wayah prei masak ket esok tekan awan. Masakan istimewa kersane mangke makan siang kali anak bojone niku menikmati dan kemudian Bu enak masakane ngoten niku pengennya dipuji kalau anak bojone. Ngerti-ngerti wayah makan siang bojone masak mie. Terjadi peperangan di situ. Jarene alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ini satu pendalaman makna dari alhamdulillah itu. Setidaknya itu adalah satu deklarasi kita. Satu deklarasi dari lisan kita bahwa nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena diri kita sendiri. Dan penting deklarasi niku. Syahadat itu deklarasi dengan ucapan. Kemudian negara kita merdeka,
dengan ucapan proklamasi. Akad nikah itu pun juga pakai ucapan. Maka ucapan hamdalah adalah sesuatu yang kemudian harus senantiasa kita ucapkan sebagai satu bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Bahkan ini dianjurkan dari semenjak kita itu bangun tidur sudah mengucap hamdalah. Napa doa bangun tidur Bapak Ibu? Napa doa bangun tidur itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikumpulkan. Jadi kita bangun tidur itu sudah matur nuwun ya Allah pun ditangeke meleh, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti jenengan mangke dalu nek tidur jenengan sampun mati kecil. Karena wong turu kali wong mati niku 11 12. Diceluk gak nyaut, dikei duit yo gak nyaut ngoten niku. 11 12 karo wong mati. Maka nek melek-melek walhamdulillah ya Allah isih melek meneh. Coba nek tangi turu nek esuk niku mboten melek-melek kan pun benten ceritane. Antara kawanan apa kebablasan nggih niku benten. Yaitu yang kedua, dengan ucapan hamdalah. Dengan ucapan alhamdulillah itu kemudian satu bentuk deklarasi kita, pengakuan kita bahwa nikmat ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita memanfaatkan nikmat itu dalam rangka ketaatan kepadanya. Termasuk dalu menika kula njenengan sami diparingi nikmat sehat, nikmat sempat gitu. Pokoknya alhamdulillah. Senajan sus rodok geringgingen wis golek senderan ngoten niku wis pokoke alhamdulillah. Satu nikmat ini hidayah yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Hidayah itu petunjuk yang Allah tunjukkan kita untuk datang ngaji. Sakjane nek dipikir wayah prei-prei napa wayah sore, wayah maghrib niku lak penak ngarep TV ya mending karo makan malam gitu. Tapi malah ngaji, nah ini hidayah yang harus kita syukuri, kita fahami betul bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi ingatkan nikmatani maghbunun fihi makatsirum minan nas, ada dua kenikmatan yang manusia itu seringkali lalai, seringkali lupa, seringkali kemudian tidak merasakan nikmat itu sampai nikmat itu dicabut. Yang pertama as-sihhatu, nikmat sehat. Nikmat sehat ini kadang-kadang terasa ketika nikmat itu diambil, dan baru bisa merasakan nikmatnya mungkin ketika nikmat itu diambil. Contoh jenengan yang sudah mulai masuk usia lansia itu bisa merasakan nikmatnya sholat zaman nom-noman apa zaman saiki nek wayah sujud ora iso banter-banter. Saniki nggih. Napa jenengan pas maos Al-Qur'an niku luwih ngrasa nikmat le ngaji pas zaman nom-noman napa zaman saiki sing rada adoh ngeten iki? Sakniki. Padahal mboten saged maksimal kaya zaman nom-noman. Nah, ini Nabi sudah ingatkan nikmatani maghbunun fihi makatsirum minan nas itu. Dua nikmat yang manusia seringkali lupa, seringkali lalai, seringkali terlewat. As-sihhatu, nikmat sehat. Al-faragh, yang kedua adalah waktu luang. Pernah mboten jenengan wayah Ramadan ngoten niku terus gak krasa meneh wis wayah takbiran rek. Napa jenengan terus ngobrol kalih bojone, gak krasa ya Dik awak dhewe rumah tangga wis 30 tahun ngoten niku. Dijawab karo bojone, gak krasa ya apa cak. Anggitmu wae. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali kita lalai dan lupa. Sehat dan waktu luang. Seringkali waktu kita itu tiba-tiba habis, tiba-tiba tidak terasa. Berjalan dengan berputar dengan cepat, termasuk dengan momen-momen tertentu. Nggih, zaman nom-noman terus sakniki wis wayah
Ra krasa wis mantu, ra krasa wis duwe putu, ngoten kan berputar terus. Dan itu tidak terasa dan itu kita akan terlewat kalau kita tidak memaksimalkan itu. Dan Nabi sudah ingatkan nikmatani maghbunun tadi, dua nikmat yang kita tidak terasa. Maka ifadu khamsan qabla khamsin itu juga penting. Jaga 5 sebelum 5, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu. Ya walaupun nek kajian Gus Bahak niku berkaitan dengan fakir, kemiskinan dan kekayaan. Ketika kita sedang dalam kondisi pas-pasan dalam tanda kutip, itu adalah kesempatan untuk kita sodakoh dengan prosentase yang besar. Misalnya gitu, misalnya duit niki garek 100.000 til niki duit. Niki nek jenengan infake 10.000, niku kan berarti sampun infak 10% dari harta yang dipegang, gitu. Ketoke kok nek 10.000 rada gampang lah, rada enteng ning ngetok kene ku enteng 10.000. Walaupun duwe garek 100.000 niku wae. Ini kesempatan besar untuk kita. Yang susah untuk kita lakukan ketika nanti Gusti Allah paring rezeki jenengan gadah tabungan 100 juta. Nek kate ngetoke 10% niku abot napa abot. Loh, persentasenya sami lho Pak Bu. Nggih to. Jadi nek ngerasa itu lagi seret, lagi ekonomi tidak baik, itu saatnya kita sodako aja. Tapi sesuai dengan keamanannya. Wala tulhiku aidikum ila tahlukah. Sodako itu bagus, tapi jangan mencelakakan dirimu. Artinya dengan kesempatan yang ada tadi 100.000, 10% itu mek 10.000. Enteng insya Allah 10.000. Mangke nek wayah Gusti Allah paling rezeki grojok 1 miliar ngoten niku gak mungkin 10% Pak. 2,5% gawe zakat hitung-hitungan kok. Nah, sedekah loh. Padahal surat Al-Munafikun kalau tidak salah. Coba saya cari dulu. Nah, nek ayah mboten ngaten iki gak canggih ayah golek ayat. Kita cari surat Al-Munafikun dulu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Al-Munafikun ayat ke-10 Pak, surat ke-63 ayat yang ke-10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Cukup. Dan belanjakanlah artinya dan infakkanlah sebagian, mboten dikengken sedaya, sebagian. Mimma razaqnakum, dari sebagian yang telah kami berikan kepadamu. Jadi Gusti Allah iki nggih rada keras, artinya dikon ngetokke, disuruh mengeluarkan apa yang sebenarnya dari Allah gitu kan. Mimma razaqnakum, infakkanlah dari sebagian apa yang kami rezekikan kepadamu. Lanjut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian, yang mana kematian itu adalah hadimul ladzat. Kematian itu adalah penghancur segala kenikmatan, pemutus segala kenikmatan, bahkan juga kemudian pemutus dari segala amal kita kecuali amal jariah. Jadi sebelum datang kematian Allah sudah perintahkan untuk anfiku, infakkan. Kenapa kok sebelum datang kematian Pak? Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Niki nek bahasane awak dhewe, ya Allah kula nyuwun tambahan waktu. Ya Allah, seandainya saya tidak mati hari ini, seandainya saya masih ada kesempatan untuk hidup, apa yang mau dilakukan oleh mereka Pak? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Fa'asoddaqo, sing dipengini wong-wong sing pun meninggal niku, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, pengen diundur kematiannya
setelah diundur kematian dia mau apa? Mboten pengen nyalon presiden, mboten pengen apa, fa asadaqah, pengen sedekah, mek pengen sedekah. Wa akum minas sholihin, dan pengen dadi wong sing soleh. Maka sedekah itu amalan yang tidak sepele, bahkan dilipat gandakan 700 kali lipat. Kamatsali habbah, seperti satu biji yang tumbuh kemudian ada 7 ranting, setiap ranting ada 100 biji, jadi 700 kali lipat. Tapi harus diingat bahwa 700 kali lipat itu tidak semua harus dikeskan di dunia, karena dikes di dunia mangke kotak amal dados ATM 1000 mutu 700.000. Nah niku hitungane Gusti Allah kan mboten nyanda apa, mboten nyanda. Nah, kembali dalam ayat ini fa asadaqah, supaya aku pengen bersedekah ya Allah. Sebuah amalan yang dirindukan oleh orang-orang yang sudah meninggal itu. Maka sedekah itu boleh berapapun Bapak Ibu. Benten kali zakat. Nek zakat itu ada batasan minimalnya, ada nilainya berapa yang harus dikeluarkan. Misalkan zakat mal, zakat harta simpanan adalah 2,5%. Itu pun ada syaratnya lagi, karena hukumnya wajib. Tidak semua kena zakat. Yang dikenai zakat itu kalau kita punya harta simpanan, punya tabungan, punya emas yang seberat 85 gram emas. Dados nek jenengan gadah cincin kawin zaman riyin bapak ini ku, insyaallah mboten kena zakat. Karena cincinnya jenengan mboten sampai 85 gram, kok ketoke abot tangane. 85 gram. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 170 sekian lah, atau hampir 200 juta. Kalau ada uang segitu nganggur selama setahun, kena zakat 2,5%. Itu zakat mal yang wajib, pun didistribusikannya pun juga Allah bertanggung jawab, karena hukumnya wajib berkaitan dengan harta. Dan ngerti Gusti Allah niku menungso niku masalah bondo niku mesti rame gitu. Ora sah karo tanggane karo dulure dhewe wae ya. Iso rame gara-gara harta nih. Maka Allah wajibkan keluarkan harta itu, karena ini wajib maka diberikan hanya kepada 8 asnaf itu. Tapi kalau sedekah tidak ada. Jenengan gadah pinten mawon monggo, tidak harus banyak, tidak harus sedikit, berapapun sesuai dengan kemampuan. Bahkan infak 100 repes niku nggih boleh, tapi resikone muni nek mlebu kota infak niku biasane. Klothang. Ya tapi gak apa-apa, infak terserah berapapun boleh. Nggih. Itu infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal ketika Allah sudah perintahkan berinfak itu, mereka ingin bersedekah dan ingin untuk menjadi orang yang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan kehidupan seorang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, semua perbuatannya, semua urusannya orang yang beriman itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak kamu dapati hal itu melainkan hanya ada pada orang yang beriman. Kenapa dikatakan menakjubkan? Idza asabahul khaira syakara. Seorang mukmin itu kalau dapat kebaikan, kalau dapat sesuatu yang dia inginkan, kalau dapat kenikmatan, syakara, bersyukur. Wa in asabatu sarra, sebaliknya kalau dapat ujian, dapat musibah, dapat sesuatu yang dia tidak suka, sabara, bersabar. Niki wong sing iman niku nggadah keunggulan niki. Syukur niku dados batas atas kita, supaya kemudian kita ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan satu karunia dari Allah, mboten kebablasan le dhuwur, mboten kebablasan le besar kepala niku. Mentang-mentang punya kekuasaan kemudian tidak punya rasa syukur, diterabas terus sampai dhuwur. Mboten. Ada rasa syukur yang membatasi batas atas kita.
Sehingga kita tidak terlalu tinggi. Kalau Fir'aun itu sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ini karena dia tidak punya rasa syukur tadi, tidak punya batas atas dalam kita menerima nikmat. Karena kan tadi syukur tadi kita mengakui semua dari Allah, mengucapkan hamdalah, memanfaatkan dalam ketaatan kepadanya, itu membuat kita kemudian turun. Sobaro, sabar ini menjadi batas bawah kita sebagai seorang yang beriman, bahwa ketika ada ujian, ada musibah, ada sesuatu yang kita tidak suka, ada batas bawah yang namanya sabar. Termasuk sabar ngenteni adzan isya niki pun rada gelisah. Sabar niki menjadi bekal untuk kita nggih, karena sudah masuk waktu isya, mungkin bisa kita cukupkan dan semoga bisa menjadi satu muhasabah untuk kita sebagai penutup dalam kajian dalam kesempatan malam hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggaransi semua doa yang kita minta akan dikabulkan. Allah perintahkan untuk bersyukur, pun dengan bersyukur la azidannakum, masih akan ditambahkan oleh Allah nikmat yang akan diberikan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.